Assalamualaikum, hai sobat, jumpa lagi dengan Udo di Gado Odak Channel. Kita akan membahas tentang Surat Edaran Menteri PUPR nomor 22/SE/M/2020 tentang persyaratan pemilihan dan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 14 tahun 2020 tentang standar dan pedoman pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia. Surat edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pejabat pembuat komitmen dan pokja pemilihan dalam penetapan persyaratan pemilihan dan pelaksanaan evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi. Surat edaran ini bertujuan untuk meningkatkan tertib penyelenggaraan pengadaan jasa konstruksi, khususnya terkait penetapan persyaratan pemilihan dan tata cara evaluasi dokumen penawaran pengadaan jasa konstruksi. Ruang lingkup surat edaran ini meliputi 1. Persyaratan kemampuan dasar untuk paket pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar. 2. Persyaratan dan evaluasi sisa kemampuan nyata pada pengadaan jasa konstruksi. 3. Persyaratan pekerjaan utama dan evaluasi metode pelaksanaan pekerjaan utama pada tender pekerjaan konstruksi. 4. Persyaratan personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi. 5. Persyaratan peralatan utama pada tender pekerjaan konstruksi. 6. Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakan dan evaluasi pekerjaan yang disubkontrakan pada tender pekerjaan konstruksi. 7. Persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi pada tender pekerjaan konstruksi. 8. Penetapan dan evaluasi biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. 9. Ketentuan daftar barang yang diimpor. 10. Ketentuan peralihan untuk tender atau seleksi gagal. Dalam video ini, kita hanya akan membahas nomor 4, 5, 7, dan 8, yaitu tentang personel manajerial, peralatan utama, dokumen rencana keselamatan konstruksi, dan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Persyaratan personel manajerial pada tender pekerjaan konstruksi. 1. Persyaratan pemilihan personel manajerial harus memperhatikan A. Jumlah personel manajerial yang disyaratkan. Untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 50 miliar, manajer teknis disyaratkan paling banyak 2 personil, dan untuk tender pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar, manajer teknis disyaratkan paling banyak 3 personil. Setiap personil yang disyaratkan hanya mensyaratkan memiliki 1 sertifikat kompetensi kerja (SKA atau SKT). Untuk manajer keuangan tidak mensyaratkan sertifikat kompetensi kerja. Untuk sertifikat petugas keselamatan konstruksi atau sertifikat ahli K3 konstruksi tidak boleh dibatasi hanya yang diterbitkan oleh salah satu lembaga sertifikat profesi atau instansi yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan pengalaman untuk petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Risiko keselamatan konstruksi kecil mensyaratkan petugas keselamatan konstruksi tanpa syarat pengalaman. Risiko keselamatan konstruksi sedang mensyaratkan ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau ahli madya K3 konstruksi tanpa syarat pengalaman. Risiko keselamatan konstruksi besar mensyaratkan ahli madya K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun atau ahli utama K3 konstruksi tanpa syarat pengalaman. Risiko keselamatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2, dan 3 berdasarkan Peraturan Menteri PUPR nomor 21/PRT/M/2019 tentang pedoman sistem manajemen keselamatan konstruksi. Persyaratan pengalaman untuk personel manajerial selain petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi memperhatikan ketentuan
untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha kecil tanpa persyaratan pengalaman. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha menengah dengan nilai HPS paling banyak 50 miliar rupiah, pengalaman yang disyaratkan paling lama 4 tahun. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas 50 miliar rupiah sampai dengan paling banyak 100 miliar rupiah, pengalaman yang disyaratkan paling lama 5 tahun. Untuk tender pekerjaan konstruksi kualifikasi usaha besar dengan nilai HPS di atas 100 miliar rupiah, pengalaman yang disyaratkan paling lama 8 tahun. Dan untuk tender pekerjaan kompleks, pengalaman yang disyaratkan paling lama 10 tahun. Evaluasi pengalaman personel manajerial dilakukan dengan ketentuan penilaian pengalaman manajer pelaksana atau proyek dan manajer teknis dilakukan terhadap pengalaman dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Penilaian pengalaman petugas keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi dilakukan terhadap pengalaman atau keterampilan keahlian K3 dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Penilaian pengalaman manajer keuangan dilakukan terhadap pengalaman mengelola keuangan. Perhitungan pengalaman personel manajerial ditentukan berdasarkan daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa. Contoh pengisian tabel persyaratan personel manajerial: paket pekerjaan, peningkatan jalan lingkar kota, HPS 2,3 miliar, risiko keselamatan konstruksi kecil. Maka dalam LDP ditetapkan sebagai berikut. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial untuk pelaksanaan pekerjaan, yaitu 1. Jabatan pelaksana, pengalaman kerja 0 tahun, sertifikat kompetensi kerja, SKT pelaksana lapangan pekerjaan jalan. 2. Jabatan petugas keselamatan konstruksi, pengalaman kerja 0 tahun, sertifikat kompetensi kerja, sertifikat petugas keselamatan konstruksi. Contoh evaluasi pengalaman personel manajerial: paket pekerjaan, pembangunan gedung universitas. Salah satu persyaratan personel manajerial dalam dokumen pemilihan manajer teknik dengan keahlian ahli teknik bangunan gedung. Pokja pemilihan dalam menghitung pengalaman personel manajerial yang dinilai adalah sebagai contoh berikut. Pengalaman paket gedung rumah sakit, jabatan manajer teknik, uraian tugas, melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit sesuai dengan gambar rencana, maka penilaiannya sesuai pengalaman pada pekerjaan konstruksi. Pengalaman paket gedung pasar, jabatan pada pekerjaan manajer teknik, uraian tugas, melaksanakan pengawasan pekerjaan pembangunan, penilaiannya sesuai pengalaman pada pekerjaan konstruksi. Pengalaman paket waduk, jabatan pelaksana gedung, uraian tugas, melaksanakan pekerjaan struktur pembangunan rumah jaga, penilaian sesuai pengalaman pada pekerjaan konstruksi. Pengalaman paket jalan, jabatan pada pekerjaan site manager, uraian tugas, melaksanakan pekerjaan pembangunan jalan sesuai dengan gambar rencana, penilaiannya sesuai pengalaman pada pekerjaan konstruksi. Pengalaman paket perencanaan gedung, jabatan ahli teknik bangunan gedung, uraian tugas, membuat gambar perencanaan pembangunan gedung, penilaiannya tidak sesuai pengalaman pada jasa konsultansi konstruksi. Contoh evaluasi pengalaman personel manajerial paket pekerjaan pembangunan gedung universitas. Salah satu persyaratan personel manajerial dalam dokumen pemilihan ahli muda K3 konstruksi. Pokja pemilihan dalam menghitung pengalaman personel manajerial yang dinilai adalah sebagai contoh berikut. Pengalaman paket gedung rumah sakit, jabatan pada pekerjaan manajer teknik, uraian tugas, melaksanakan pekerjaan pembangunan gedung rumah sakit sesuai dengan gambar rencana, penilaiannya tidak sesuai pengalaman bukan pada bidang K3 pekerjaan konstruksi.
Pengalaman paket waduk jabatan ahli K3 konstruksi. Uraian tugas melaksanakan penerapan K3 pada pekerjaan pembangunan waduk. Penilaiannya sesuai pengalaman pada bidang K3 dan pekerjaan konstruksi. Pengalaman paket supervisi gedung jabatan petugas keselamatan konstruksi. Uraian tugas mengawasi pelaksanaan K3 pembangunan gedung. Penilaiannya tidak sesuai pengalaman pada jasa konsultansi konstruksi. Persyaratan peralatan utama pada tenda pekerjaan konstruksi. 1. Persyaratan pemilihan peralatan utama harus memperhatikan A. Jumlah jenis peralatan utama yang disyaratkan. Untuk tenda pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 100 miliar rupiah, disyaratkan paling banyak 6 jenis peralatan utama yang dikompetisikan. Dan untuk tenda pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar rupiah, disyaratkan paling banyak 10 jenis peralatan utama yang dikompetisikan. B. Jumlah peralatan utama dari setiap jenis yang disyaratkan. Untuk tenda pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak 100 miliar rupiah, disyaratkan paling banyak 3 unit peralatan utama. Dan untuk tenda pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas 100 miliar rupiah, disyaratkan paling banyak 3 unit peralatan utama. Evaluasi bukti peralatan utama dilakukan dengan ketentuan dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik atau sewa beli bukan atas nama peserta tender, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi. Dalam hal peserta menyampaikan bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa bukan atas nama pemberi sewa, bukti tersebut tidak menjadi hal yang menggugurkan pada saat evaluasi. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa milik sendiri yaitu STNK, BPKB, invoice, kwitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya. Bukti kepemilikan peralatan yang berupa sewa beli yaitu surat perjanjian sewa beli, invoice, uang muka, kwitansi uang muka, angsuran, atau bukti sewa beli lainnya. Bukti peralatan yang berupa sewa yaitu surat perjanjian sewa beserta bukti kepemilikan atau penguasaan peralatan dari pemberi sewa berupa 1. Bukti kepemilikan peralatan dari pemberi sewa yaitu STNK, BPKB, invoice, kwitansi, bukti pembelian, surat perjanjian jual beli, atau bukti kepemilikan lainnya. Atau bukti penguasaan peralatan pemberi sewa dapat berupa surat pengalihan hak dari pemilik peralatan ke pemberi sewa, surat kuasa dari pemilik peralatan ke pemberi sewa, surat pernyataan penguasaan alat ke pemberi sewa, atau bukti pendukung lainnya yang mencantumkan adanya pemberian kuasa peralatan dari pemilik peralatan ke pemberi sewa. Bukti peralatan milik sendiri atau sewa beli atau sewa yang disampaikan oleh peserta sebagaimana dimaksud pada huruf B, C, dan D tidak dilakukan klarifikasi secara fisik. Persyaratan dokumen rencana keselamatan konstruksi dan evaluasi dokumen rencana keselamatan konstruksi. Persyaratan dokumen RKK harus memperhatikan A. Menetapkan 1 uraian pekerjaan dan 1 identifikasi bahaya, dan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagaimana dimaksud pada huruf A didasarkan pada tingkat risiko terbesar dari seluruh uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya yang telah ditetapkan pengguna jasa dalam rancangan konseptual sistem manajemen keselamatan konstruksi. Contoh, pengguna jasa atau PPK menyampaikan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya sebagai berikut. Uraian pekerjaan galian tanah, identifikasi bahaya tertimbun tanah, tingkat risiko 8. Uraian pekerjaan pemasangan tiang pipa beton, identifikasi bahaya tertimpa tiang pancang roboh, tingkat risiko 15.
Uraian pekerjaan pemasangan tiang pipa beton, identifikasi bahaya, pekerja tenggelam akibat tongkang tidak stabil, tingkat risiko 12. Uraian pekerjaan pemancangan pipa baja, identifikasi bahaya, tertimpa tiang pipa baja jatuh atau lepas, tingkat risiko 15. Uraian pekerjaan pemancangan pipa baja, identifikasi bahaya, tertabrak kren pancang, tingkat risiko 10. Uraian pekerjaan timbunan sirtu, identifikasi bahaya, tertimbun material, tingkat risiko 5. Berdasarkan tabel tersebut, PPK dan Pokja pemilihan dalam menetapkan uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya pada lembar data pemilihan memilih 1 uraian pekerjaan dan 1 identifikasi bahaya yang tingkat risiko terbesar. Contoh sebagai berikut. Uraian pekerjaan pemasangan tiang pipa beton, identifikasi bahaya, tertimpa tiang pancang roboh. Evaluasi dokumen LKK dilakukan dengan ketentuan A. Peserta dinyatakan memenuhi elemen kepemimpinan dan partisipasi pekerja dalam keselamatan konstruksi apabila menyampaikan fakta komitmen keselamatan konstruksi yang memenuhi ketentuan, mencantumkan 7 pernyataan komitmen keselamatan konstruksi dan nama paket pekerjaan sesuai dengan nama paket pekerjaan yang ditenderkan. B. Peserta dinyatakan memenuhi elemen perencanaan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan tabel B.1 identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian dan peluang, serta tabel B.2 rencana tindakan, sasaran khusus dan program khusus yang memenuhi ketentuan. Kolom uraian pekerjaan dan identifikasi bahaya diisi sesuai yang disyaratkan dalam LDP. Kolom lain telah diisi kecuali kolom keterangan tidak wajib diisi. Isian tidak dievaluasi. C. Peserta dinyatakan memenuhi elemen dukungan keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub-elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi. Isian tidak dievaluasi. Atau menyampaikan tabel jadwal program komunikasi yang telah diisi dan isian tidak dievaluasi. D. Peserta dinyatakan memenuhi elemen operasi keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub-elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi, isian tidak dievaluasi, atau tabel analisis keselamatan pekerjaan yang telah diisi, isian tidak dievaluasi. Dan E. Peserta dinyatakan memenuhi elemen evaluasi kinerja keselamatan konstruksi apabila menyampaikan penjelasan salah satu sub-elemen dari elemen dukungan keselamatan konstruksi, isian tidak dievaluasi, atau tabel jadwal inspeksi dan audit yang telah diisi, isian tidak dievaluasi. Penetapan dan evaluasi biaya penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Penetapan dan evaluasi biaya penerapan SMKK dilakukan dengan ketentuan 1. PPK wajib menetapkan HPS yang memuat biaya penerapan SMKK dalam daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga dengan besaran biaya sesuai dengan kebutuhan sebagai item tersendiri. 2. Peserta yang tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap tidak digugurkan, dan peserta yang memenangkan tender dan tidak menyampaikan rincian komponen biaya penerapan SMKK secara lengkap, maka pada saat pelaksanaan pekerjaan harus melaksanakan semua komponen biaya penerapan SMKK. Sekian dulu sobat, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa share and subscribe-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.